Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang istri yang jasadnya dicor di dalam sebuah drum oleh suaminya. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ayuni tumbuh di sebuah desa kecil dengan impian besar yang penuh harapan. Sejak kecil, ia selalu membayangkan suatu hari nanti akan memiliki keluarga yang hangat dan penuh cinta. Ayuni melihat orang tuanya yang saling mencintai dan merasa yakin bahwa cinta itu akan selalu menjadi dasar kehidupan yang bahagia. Ketika Arman datang dalam hidupnya, segala impian itu mulai terasa nyata. Dia pria yang penuh perhatian, lembut, dan selalu tampak peduli dengan segala hal yang Ayuni butuhkan. Pada awalnya, hidup mereka begitu sempurna, seperti kisah cinta yang baru dimulai. Setelah menikah, Ayuni dan Arman memulai kehidupan baru di sebuah kota kecil. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, dikelilingi oleh tetangga yang baik dan suasana yang tenang. Ayuni merasa bahwa ia sudah menemukan tempat di mana segala impian tentang keluarga bisa terwujud. Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik perasaannya. Kepergian Arman yang sering tanpa penjelasan, nada suaranya yang mulai berubah tajam, dan cara dia memandang Ayuni yang terasa berbeda, mulai menumbuhkan kecemasan dalam hati Ayuni. Suatu malam, setelah dinner yang tampak sempurna, Ayuni bertanya dengan lembut tentang hari yang dihabiskan Arman. Namun, Arman menjawab dengan kasar, menuduhnya terlalu banyak bertanya. Ayuni terdiam. Meskipun hatinya merasakan ada yang salah, ia berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Namun, rasa khawatir itu terus tumbuh, sebuah perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ayuni mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Mimpi-mimpi indah tentang kebahagiaan yang pernah ia impikan perlahan mulai pudar, digantikan oleh bayang-bayang ketidakpastian. Ia ingin memperbaiki keadaan, namun tidak tahu bagaimana. Kecemasannya tumbuh dalam diam, seolah ia mulai terperangkap dalam kisah yang berbeda dengan apa yang pernah ia impikan. Hari-hari Ayuni semakin berat, meski ia berusaha menyembunyikan perasaan itu dari dunia luar. Pada awalnya, perubahan yang ia rasakan pada Arman terasa kecil, hanya nada bicara yang sedikit lebih keras, atau sikap yang lebih dingin. Namun, lama-kelamaan, ketegangan itu semakin nyata. Arman mulai jarang pulang tepat waktu, lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya tanpa memberi penjelasan yang memadai. Ayuni mencoba bersikap pengertian, tapi ia tak bisa menepis rasa cemas yang menghantuinya. Pernah suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Ayuni dengan hati-hati berbicara tentang perasaannya. Ia menyebutkan betapa ia merindukan kedekatan mereka. Namun Arman hanya menanggapi dengan nada sinis. "Kau terlalu sensitif," katanya. Ayuni terdiam, mencoba menelan kata-kata yang menusuk itu. Ia tahu ada yang salah, tetapi ia tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Semakin lama, perubahan pada Arman semakin mencolok. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih kasar, dan sering memutuskan percakapan mereka tanpa alasan yang jelas. Ayuni merasa terasingkan dalam rumah yang dulu terasa penuh kasih sayang. Setiap kali ia mencoba berkomunikasi atau berbicara tentang perasaan, Arman hanya memberi jawaban yang datar, seolah-olah ia sudah tidak peduli lagi. Yang lebih menyakitkan, Arman mulai memperlakukan Ayuni dengan cara yang lebih mengontrol. Ia melarang Ayuni bertemu dengan teman-temannya, mengatur jadwalnya, dan bahkan mengawasi setiap gerak-geriknya. Ayuni merasa kehilangan kebebasan yang dulu ia miliki. Bahkan dalam momen-momen kecil yang seharusnya penuh kehangatan, seperti saat duduk bersama di ruang tamu, ia merasakan sebuah jarak yang semakin melebar di antara mereka. Perasaan terperangkap mulai menyusup dalam dirinya. Ayuni tahu ada sesuatu yang salah, namun ia merasa tak mampu keluar dari lingkaran itu. Ia tidak berani berbicara dengan siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali mencoba memberi nama pada perasaannya, kata-kata itu terasa hilang.
Ia seperti terperangkap dalam sebuah kehidupan yang terlihat sempurna di luar, namun penuh dengan kekosongan dan ketakutan di dalam. Dalam keheningan yang semakin menyesakan, Ayuni merasa beban itu semakin berat, meski tidak ada yang tampak dari luar. Hari-hari Ayuni kini semakin terperosok dalam kegelapan yang tak tampak oleh orang lain. Arman yang dulu penuh perhatian, kini menjadi sosok yang tak dapat dikenali. Meskipun mereka masih tinggal bersama, setiap percakapan terasa hampa, seolah hanya ada kebisuan yang mengisi ruang di antara mereka. Ayuni merasa terasing dalam rumah yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Ia mulai merasakan ketegangan yang semakin tajam setiap kali Arman pulang. Setiap kali matanya menatapnya dengan tatapan dingin yang penuh penolakan. Suatu malam, saat Ayuni sedang memasak di dapur, Arman masuk dengan langkah cepat. Tanpa sepatah kata pun, ia mendekat dan menarik lengan Ayuni dengan kasar, membuatnya terhuyung ke belakang. Ayuni terkejut, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Arman yang dulunya lembut, kini menjadi sosok yang menakutkan. "Jangan coba-coba lagi mempertanyakan aku," teriaknya, suaranya keras dan penuh kemarahan. Ayuni mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan, tak mampu melawan teror yang ada di depannya. Sejak saat itu, Arman semakin sering menunjukkan sisi gelapnya. Setiap kali mereka bertemu, Ayuni merasakan ketakutan yang menembus dalam jiwanya. Ada perubahan yang tak bisa ia hindari. Arman mulai mengontrol segala aspek hidupnya. Ia dipaksa untuk mengikuti aturan yang tak pernah ada sebelumnya. Ayuni merasa seperti kehilangan identitasnya sendiri. Dia tidak lagi merasa bebas untuk berbuat apa yang ia inginkan. Setiap langkahnya selalu dipantau. Bahkan saat Ayuni ingin keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Arman akan menyertainya, memastikan ia tidak pergi jauh. Malam-malam Ayuni terasa lebih berat, dengan perasaan terperangkap yang semakin mencekik. Di luar rumah, semuanya tampak normal, tetangga yang ramah, teman-teman yang selalu menyapa. Tapi di dalam, di balik pintu itu, ada Arman yang berubah menjadi bayangan menakutkan yang mengintai setiap gerakannya. Perasaan takut itu semakin menghantui, menyusup ke dalam tidur yang gelisah. Ayuni mulai merasa terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami, dan harapan untuk keluar dari lingkaran ini semakin pudar. Seolah kegelapan itu semakin mendekat, siap menelan segalanya. Hari demi hari, keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Ayuni yang semakin terkurung dalam kegelisahan dan ketakutan, mulai merasakan ada sesuatu yang harus segera dihadapi. Arman, yang semakin tak terkendali, semakin sering meninggalkan rumah tanpa memberi penjelasan. Setiap kali ia pulang, tatapannya semakin tajam, dan nada bicaranya penuh ancaman. Ayuni merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketegangan yang menumpuk, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada malam itu, Ayuni memutuskan untuk berbicara sekali lagi. Dengan hati yang berdebar, ia mencoba mencari cara untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menyelamatkan sisa-sisa harapan yang masih ada. "Arman, ada yang salah dengan kita," katanya pelan, suaranya gemetar. Namun, kata-kata itu hanya memicu amarah yang lebih besar. Arman menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Kau tidak mengerti apa yang aku lakukan, Ayuni. Kau tidak tahu apa yang aku jalani," ujarnya dengan suara yang rendah namun mengguncang. Ayuni terdiam, semakin merasa terasing. Arman tampaknya telah berubah menjadi sosok yang sulit dikenali. Ketegangan malam itu berujung pada sebuah peristiwa yang tak terduga. Arman, yang tak mampu lagi menahan amarahnya, melepaskan segala emosi yang tertahan. Dalam keadaan tidak terkendali, ia melakukan sesuatu yang tak dapat dibayangkan, membunuh Ayuni dengan kekerasan yang tak terampuni. Sebuah perbuatan yang mengakhiri hidup wanita yang dulu begitu penuh harapan. Namun, yang lebih mengerikan adalah cara Arman menyembunyikan jejaknya. Ia dengan dingin memasukkan tubuh Ayuni ke dalam sebuah drum besar, berusaha menutupi segala bukti kejahatannya. Keheningan yang telah lama mencekam kini pecah, tetapi bukan dengan tangisan atau teriakan, melainkan dengan sebuah kegelapan yang lebih dalam. Pagi berikutnya, keluarga dan teman-teman Ayuni mulai mencemaskan kepergiannya. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Mereka mulai mencari-cari, menghubungi Arman, namun setiap jawaban yang diberikan terkesan menghindar. Kejanggalan mulai tercium,
Meskipun Arman berusaha menyembunyikan kebenaran yang mulai terungkap sedikit demi sedikit, Ayuni, yang dulu selalu penuh senyum, kini hanya menjadi kenangan pahit yang tersembunyi dalam keheningan. Kepergiannya tak hanya meninggalkan luka bagi keluarga, tapi juga membuka jalan bagi kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Kehilangan Ayuni mengguncang seluruh keluarga dan teman-temannya. Mereka merasa hampa, bingung, dan tak tahu harus mencari jawaban kemana. Ayah dan ibu Ayuni yang terpukul, mulai mencari tahu kemana perginya putri mereka. Semua petunjuk yang mereka temukan hanya mengarah pada ketidakpastian. Ketika mereka mendatangi rumah Ayuni dan Arman, suasana yang tenang di luar menyembunyikan ketegangan yang nyata. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang tragis telah terjadi. Namun, ada rasa yang sulit dijelaskan dalam diri mereka. Sebuah firasat bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Arman, yang selalu terlihat dingin dan tak banyak bicara, mulai menunjukkan sikap yang lebih aneh. Ia menghindari pertanyaan-pertanyaan yang datang dan mencoba mengalihkan perhatian dengan alasan yang tidak masuk akal. Namun, semakin banyak orang yang merasa curiga. Teman-teman Ayuni mulai berbicara tentang perubahan yang mereka lihat dalam diri Arman. Mereka mengingat betapa Ayuni mulai terlihat tertekan beberapa waktu terakhir, meski selalu berusaha menjaga penampilan di depan umum. Penyelidikan polisi dimulai setelah laporan hilangnya Ayuni diterima. Tim penyelidik mulai menggali informasi lebih dalam tentang hubungan mereka, berbicara dengan tetangga, dan mencari bukti. Tanpa disadari, mereka menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keberadaan drum besar yang pernah dilihat beberapa kali di rumah mereka. Ketika polisi melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan apa yang selama ini disembunyikan, jenazah Ayuni yang sudah tak bernyawa, terkubur dalam diam dalam drum tersebut. Arman, yang semula berusaha mengelak dan membantah, akhirnya dihadapkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia ditangkap dan dihadapkan ke meja pengadilan. Keluarga Ayuni, meski dihantui oleh kesedihan yang tak terlukiskan, mulai merasa ada secercah harapan. Mereka tahu, keadilan bagi Ayuni harus ditegakkan, meski kenyataan pahit itu tak bisa lagi mengembalikan hidup putri mereka. Proses hukum berjalan perlahan, namun tekanan publik semakin besar. Kasus ini menjadi sorotan media, mengungkapkan betapa banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tersembunyi dan tak terungkap. Ayuni, meskipun telah tiada, kini menjadi simbol perjuangan bagi banyak korban yang tak bisa berbicara. Setiap sidang menjadi saksi betapa pentingnya keadilan, bukan hanya untuk Ayuni, tetapi juga untuk wanita-wanita lain yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang sama. Keluarga Ayuni berjuang dengan penuh harapan. Meskipun luka hati mereka tak akan pernah sembuh. Mereka tidak hanya mencari keadilan bagi Ayuni, tetapi juga untuk memberi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Setiap langkah mereka menjadi seruan bahwa tak ada yang bisa menutupi kebenaran, dan keadilan harus ditegakkan, apapun biayanya. Proses hukum terhadap Arman berlangsung dengan lambat namun pasti, dan setiap hari terasa seperti perjuangan yang panjang bagi keluarga Ayuni. Setiap kali sidang dimulai, mereka kembali dibanjiri dengan rasa sakit yang mendalam, menyaksikan bagaimana sosok yang mereka anggap sebagai suami dan ayah kini diadili atas kejahatannya. Arman yang dulu dikenal sebagai pria yang tenang, kini tampak terpecah, berusaha menutupi tindakannya dengan berbagai alibi. Namun, semakin lama, bukti-bukti yang ditemukan semakin menguatkan fakta bahwa ia telah mengakhiri nyawa Ayuni dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Selama persidangan, keluarga Ayuni terus menjadi sumber kekuatan. Ayah dan ibu Ayuni hadir setiap hari dengan wajah yang tampak lelah. Namun tekad mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa meskipun kemenangan ini tak akan pernah mengembalikan anak mereka, setidaknya itu bisa menjadi langkah penting bagi banyak orang yang menghadapi penderitaan serupa. Mereka bukan hanya berjuang untuk keadilan bagi Ayuni, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga. Di luar ruang sidang, masyarakat mulai bergerak. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisah Ayuni. Diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih terbuka, dengan semakin banyak korban yang mulai berbicara. Kasus ini membuka mata banyak orang akan kenyataan pahit yang sering disembunyikan di balik pintu rumah tangga yang tampak sempurna. Ayuni, meskipun telah tiada, menjadi simbol keberanian dan harapan bagi mereka yang merasa tak punya suara. Akhirnya, setelah serangkaian sidang yang penuh ketegangan, keputusan pengadilan dijatuhkan.
Arman dihukum atas pembunuhan yang dilakukannya dengan sengaja, dan keadilan bagi Ayuni ditegakkan. Meskipun keputusan itu tak membawa Ayuni kembali, keluarga dan teman-teman yang mencintainya merasa bahwa satu bagian dari luka mereka akhirnya bisa mulai sembuh. Keputusan pengadilan itu menjadi tonggak penting, bukan hanya bagi keluarga Ayuni, tetapi juga bagi mereka yang berjuang melawan kekerasan dalam rumah tangga di seluruh dunia. Namun, kebebasan dalam keadilan bukanlah sesuatu yang datang tanpa biaya. Meskipun Arman dijatuhi hukuman, perasaan kehilangan yang mendalam tetap ada. Setiap langkah menuju keadilan itu, meskipun penting, tetap membiarkan luka-luka yang tak bisa sepenuhnya sembuh. Namun, bagi keluarga Ayuni, ada sedikit kedamaian yang datang dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka membawa perubahan. Mereka tahu bahwa meskipun Ayuni tidak bisa kembali, kisah hidupnya dan kematiannya akan menginspirasi banyak orang untuk berbicara dan melawan ketidakadilan. Kebebasan, meskipun datang terlambat, adalah langkah pertama menuju dunia yang lebih adil bagi semua korban kekerasan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga psikologis. Banyak korban yang terjebak dalam hubungan yang terlihat normal dari luar, namun sesungguhnya penuh dengan ketegangan, kontrol, dan penyiksaan emosional. Pesan ini mendorong kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.